memasuki pada tahun 2020 dan tidak akan lama lagi kita akan memasuki tahun 2021. Setiap kali ada tahun baru, memasuki suasana baru, kita akan bertanya apakah tahun yang akan datang akan lebih baik daripada tahun ini. Apakah kita akan menjalani semua itu dengan baik, tetapi perjalanan yang penting adalah menjalani apa yang bisa dijalani. Pertanyaannya lebih penting harus selalu kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah saya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Bahwa Tuhan Yesus mengatakan agar kita selalu berjaga-jaga dan berdoa senantiasa, sehingga kita siap menjadi mempelai perempuan. Semoga semua yang kita sampaikan di sini berkenan pada kalangan khusus tanpa ada niat untuk mengubah. Pada Samuel ayat 7 pasal 12, hidup ini hanya sekali, tidak terulang lagi, sebab waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Hidup ibarat perjalanan. Ketika perjalanan kita mendaki gunung, melewati sawah, melewati jalan, menuruni lembah-lembah, jurang-jurang, menyeberangi sungai, tentu kita tidak akan terus-menerus berjalan tanpa berhenti. Ada kalanya di saat mana kita berhenti sejenak, duduk, beristirahat, dan berbuat apa di dalam perhentian tersebut. Kalau kita perhatikan, kita renungkan, sudah berapa jauhkah jarak yang kita tempuh? Sudah berapa jauh jarak yang masih kita akan kita jalani? Kita semuanya menengok lembah-lembah, melihat jalan-jalan yang telah kita lewati, memandang bukit-bukit yang memang harus kita daki. Dalam Samuel juga pernah menempuh perjalanan yang ditempuh bukan perjalanan rekreasi, tapi perjalanan spiritual untuk mempertahankan kedaulatan Israel atas orang Filistin. Apa yang Samuel lakukan? Samuel mengambil batu untuk mendirikan mezbah dan Yesana. Kemudian menamainya Ebenezer. Ebenezer artinya adalah sampai di sini saja. Karena hanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Semua adalah usaha kita, tidak ada pernah yang sia-sia. Perjalanan kita yang berat dan susah, sebagaimana yang kita jalani sejak tahun itu, sampai dengan tahun ini kita telah melaluinya. Dengan berat pertolongan Tuhan telah kita terima. Mungkin sudah jauh kita jatuh bangun mengalami pahit getir, tapi kita sudah berhasil melewatinya sampai sejauh ini. Sebab itu setiap kali kita sampai perhentian, patutkah kita sebut Ebenezer, karena sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Abraham adalah orang yang mendirikan mezbah. Ketika sampai di perhentian, ketika mencatat bahwa Abraham mendirikan mezbah, ketika itu ia sampai ke Sekem. Lalu Abraham mendirikan mezbah lagi ketika ia sampai di Betel. Kemudian mendirikan mezbah lagi sampai ke tempat yang lainnya. Kemudian menuliskan di dekat Hebron. Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan yang ditulis dengan Ebenezer. Kalau kita perhatikan kitab Kejadian 16 ayat 16, mencatat umur Abraham adalah 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail. Kejadian 17 ayat 1, yaitu Allah menampakkan diri kepada Adam dan kepada Abraham dan berfirman, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Umur Abraham 19 tahun saat itu. Perhatikan bahwa bukan Abraham yang mendirikan mezbah seperti yang tercatat di dalam Kejadian pasal 11 ayat 13. Yaitu Abraham telah memberikan kasih dan kemurahan hati dan tidak cemburu
tidak memegahkan diri, tidak congkak dan sombong, tidak melakukan perbuatan yang tidak sopan, tidak berkhianat dan mencari keuntungannya sendiri. Ia tidak pemarah, tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung penderitaan dan segala sesuatu. Kasih tidak akan berkesudahan. Mari kita wujudkan. Kita wujudkan kasih kita dalam bentuk kepedulian kita kepada sesama kita, kepada lingkungan di sekitar kita, dengan memberi makan,